Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang agama dan tadayun dalam Al-Quran dan hadis. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama Muhammad Fathul Ihsan dengan tim 21502100055, yang kedua Laila Alfiatus Solihah dengan NIM 21502100058, dan saya sendiri Nikmatil Wafirah dengan NIM 21502100059. Kedua akan membahas tentang yang pertama, pengertian agama Islam, yang kedua, kegiatan ibadah agama Islam, yang ketiga, keberagaman agama, yang keempat, peran agama dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, pengertian agama. Agama adalah peraturan, pedoman, ajaran, atau sistem yang mengatur keyakinan, keimanan, atau kepercayaan. Di negara Indonesia terdapat 6 agama yang dianut, diantaranya yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah, dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatul lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat An-Nabiyyah ayat 107 yang artinya, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Pengertian agama menurut para ahli. Pertama, secara bahasa, kata Islam berasal dari kata salimah yang berarti selamat, dan bentuk masdar dari kata aslama yang berarti taat, patuh, tunduk, dan berserah diri. Sedangkan secara istilah, Islam ialah tunduk, taat, dan patuh kepada perintah Allah, Nabi Muhammad SAW, serta menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Pengertian agama Islam secara umum, yang dimaksud dengan agama Islam adalah agama yang diridhoi Allah, yang paling benar dan sempurna, serta agama yang membawa rahmat bagi semesta alam, agama yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, agama Islam yaitu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk diturunkan atau disebarkan melalui hijrah beliau. Ketiga, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawajiri mengatakan bahwa Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesankannya melaksanakan syariat-syariat dengan sepenuh keikhlasan. Yang keempat yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan Islam ialah berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidnya, tunduk dan patuh, dengan taatan dan berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik dan para pelakunya. Nama saya Laila Alfiatus Solihah. Saya akan menjelaskan poin kedua, yakni kegiatan ibadah agama Islam. Kegiatan ibadah agama Islam dibagi menjadi dua. A. Ibadah khosoh atau khusus, yakni ibadah yang aturannya ditetapkan dalam nas atau dalil atau dasar hukum yang jelas, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Masing-masing dari contoh tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Yang nomor dua adalah ibadah ammah atau ibadah umum, yakni semua perilaku yang baik yang dilakukan semata-mata karena Allah SWT. Contohnya bekerja, makan, minum, dan tidur. Sebab semua itu untuk menjaga kehidupan serta kesehatan badani dalam pengabdian kita kepada Sang Pencipta. Maksudnya, masing-masing dari contoh tersebut bisa bernilai pahala dan bisa bernilai kesia-siaan, tergantung bagaimana niat kita saat akan melakukan kegiatan tersebut. Seperti halnya makan, jika kita diniati untuk memperoleh kekuatan, di mana kekuatan tersebut diaplikasikan untuk beribadah kepada Allah, akan menjadikan pahala. Berbeda halnya jika kita hanya meniatkannya sekedar mengisi kekosongan perut, maka itu akan bernilai sia-sia. Berikutnya, ibadah dari segi kepentingan perseorangan atau masyarakat, maka terbagi menjadi dua. A. Ibadah wajib atau fardu. Ibadah wajib di sini
itu termasuk kepentingan perseorangan, jadi tidak boleh diwakilkan. Contohnya seperti sholat dan puasa Ramadan. Yang nomor 2, ibadah ijtima'iyah atau ibadah ijtima'i. Di sini dari segi kepentingan masyarakat. Jadi ibadah ijtima'i ini ibadah sosial yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Contohnya zakat dan kurban. Berikutnya, ibadah dari segi pelaksanaannya dapat dibagi menjadi 3 bagian. Sebelum saya lanjut, di sini perlu saya jelaskan pengertian dari masing-masing ibadah. Yang pertama adalah ibadah jasmaniyah. Ibadah jasmaniyah ialah ibadah yang pelaksanaannya membutuhkan kegiatan atau kekuatan fisik. Lalu untuk ibadah ruhaniyah adalah ibadah yang kegiatan pelaksanaannya membutuhkan kehusyuan. Lalu ibadah maliyah adalah ibadah yang pelaksanaannya membutuhkan materi. Baik, pembagiannya ada ibadah jasmaniyah dan ruhaniyah. Contohnya seperti sholat dan puasa. Lalu berikutnya ibadah ruhaniyah dan maliyah. Contohnya zakat. Yang nomor 3, ibadah jasmaniyah, ruhaniyah, dan maliyah. Contohnya berangkat haji. Berikutnya, ibadah dari segi bentuk dan sifatnya. Ibadah dibagi menjadi 5, yaitu ibadah yang berupa pekerjaan tertentu dengan perkataan dan perbuatan. Contohnya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. B. Ibadah yang berupa ucapan. Contohnya seperti membaca Al-Quran, berdoa, dan berzikir. C. Ibadah yang berupa perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya. Contohnya seperti membela diri, menolong orang lain, mengurus jenazah, dan jihad. D. Ibadah yang berupa menahan diri. Contohnya seperti ihram, berpuasa, dan iktikaf atau berdiam diri di masjid. E. Ibadah yang sifatnya menggugurkan hak. Contohnya seperti menggugurkan hutang orang lain. Pada bahasan selanjutnya yaitu poin 3 mengenai keberagaman moderat beragama. Pentingnya keberagaman yang moderat didasarkan pada fondasi Islam firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Perkembangan mutakhir menunjukkan gejala meningkatnya perilaku keberagaman yang ekstrim, antara lain kecenderungan mengkafirkan pihak lain atau disebut dengan takfiri. Sikap mudah mengkafirkan orang lain dapat disebabkan dengan banyak faktor, di antaranya yaitu yang pertama, cara pandang keagamaan yang sempit serta wawasan yang miskin. Yang kedua, kurangnya interaksi keagamaan. Yang ketiga, pendidikan agama yang eksklusif. Yang keempat, politisasi agama. Yang kelima, pengaruh politik, konflik, dan keagamaan dari luar negeri. Bahasan terakhir yaitu poin 4 mengenai peran agama di dalam Al-Quran dan hadis. Peran agama di antara lain, yang pertama itu mengembangkan pandangan, sikap, dan praktik keagamaan yang berwatak tengahan atau wasatiyah. Yang kedua, menghadirkan risalah agama untuk memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan berupa kemiskinan, kebutuhan, ketertinggalan, dan persoalan-persoalan lainnya. Yang ketiga, menyebarluaskan penggunaan media sosial yang cerdas disertai kekuatan literasi berbasis tabayun, ukhwah, islah, dan ta'aruf yang menunjukkan akhlak mulia. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 257 yang artinya Allah pelindung orang-orang yang beriman dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran pada cahaya iman, dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.